Shalom, selamat pagi untuk semua jemaat GBT Kristus Penebus Tugu Kupang Barat. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah online tanggal 7 Juni 2020. Haleluya. Saya rindu pada pagi hari ini untuk setiap orang yang melihat di dalam ibadah online ini, kita boleh bersama-sama menikmati lawatan kasih Tuhan. Puji Tuhan, mari pada pagi hari ini kita akan menikmati bersama-sama ibadah online. Selamat menikmati.
Tuhan yang kami punya, Engkau Tuhan yang sanggup memberikan kami kekuatan dan kesegaran. Engkaulah pengharapan kami. Engkau yang sanggup Tuhan memberikan jalan keluar untuk setiap beban permasalahan. Dan Engkau Tuhan tampil dan ajaib, sanggup melakukan setiap saat. Kami mengucap syukur Bapa kita ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur. Pada pagi hari ini Tuhan kami undang Kau turun, datang melawat setiap kami, memulihkan setiap kami. Berbicara pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Terpujilah Kau Yesus. Terpujilah Kau Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Minggu yang lalu saya merasa takut. Dan untuk menjadi tenang, itu susah. Kita mempunyai Allah yang hidup, kita mempunyai Allah yang berkuasa, dan Dia sanggup memberikan kita pengharapan, memberikan kita kekuatan. Cuma satu yang Tuhan ingin, dalam setiap apapun yang kita hadapi, kekhawatiran, ketakutan,
Bapa Surgawi, kiranya damai sejahtera-Mu menguasai tubuh, jiwa, dan roh kami di dalam kasih anugerah-Mu. Haleluya. Allah Roh Kudus, dengan segala kerendahan hati kami mendambakan satu penolong di dalam perjalanan hidup kami, dalam pelayanan bersama Tuhan yang saat ini yang akan kami beritakan. Haleluya. Kami tahu bahwa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa Allah yang berkasih dan anugerah dan kemurahan. Haleluya. Allah yang memberikan kekuatan dalam kelemahan kami. Haleluya. Kami sebagai manusia lemah, kami sebagai manusia yang tidak berdaya, kami sebagai manusia memang turunan daripada Adam dan Hawa yang telah jatuh ke dalam dosa. Haleluya. Kiranya Roh-Mu, haleluya, memberikan kekuatan kepada kami melalui firman-Mu, bahwa firman-Mu akan menghiburkan kami seperti firman Tuhan, haleluya, yang menyatakan dalam 2 Korintus 1 ayat yang ketiga dan keempat, ucapan syukur terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dan kemampuan sehingga kami sanggup berbicara tentang kasih anugerah Kristus Yesus Tuhan yang telah mati di Golgota, haleluya, yang telah bangkit pada hari ketiga dan telah dilakukan ke Firdaus, surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, meskipun pada saat ini kami tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan jiwa-jiwa yang banyak berkumpul menjadi satu. Kami tidak bisa berkumpul dengan saudara-saudaraku sekalian yang kukasihi. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Tapi firman-Mu selalu menghiburkan kepada kami. Haleluya. Di dalam segala penderitaan kami, dalam segala kelemahan kami, dalam segala ketidakmampuan kami, Engkau senantiasa akan menghibur kami sekalian. Seperti 2 Korintus ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat tadi. Selaku yang kasih dalam Tuhan, haleluya, kita melihat orang-orang yang melayani Tuhan. Satu, Musa, dia satu nabi yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan, sehingga firman-Mu di dalam perjanjian lama, Taurat Musa, haleluya, menuliskan firman-Mu. Engkau telah bersabda, haleluya, Musa yang menuliskannya dan menjadikan satu pelajaran dalam perjalanan hidup kami. Firman-Mu yang memberikan kekuatan, kemampuan, baik kami bisa, haleluya, jauh dengan
Putra dan Roh Kudus, karena kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau bersabda bahwa Musa dia juga mengalami kelemahan di dalam kehidupannya. Dia kehilangan jati dirinya. Karena kasihnya yang melayani pekerjaan Tuhan, dia keluar sesuai dengan janji-Mu, keluar dari negeri Mesir untuk menerima satu tanah perjanjian yang dia sudah janjikan sejak Adam dan Hawa. Tuhan jadikan janji itu nyata. Firman Tuhan pada saat ini kami akan melihat pelayan Musa yang luar biasa ini Tuhan. Haleluya. Musa melihat bahwa di dalam kelemahannya, di dalam kefrustasiannya dan kehilangan jati dirinya, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia hanya berkata, cabut nyawaku Tuhan. Aneh. Suatu sekaliannya, semua orang takut akan mati, tapi kita melihat Musa, dia berani mati. Dia berkata, Tuhan cabut nyawaku saat ini juga. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, kenapa Musa? Mengapa Musa? Engkau mengalami kefrustasian. Tuhan tahu, saudaraku sekalian, bahwa Musa mengalami frustasi di dalam perjalanan hidupnya sebagai pemimpin. Dia manusia biasa seperti saudara dan saya. Meskipun dia seorang nabi yang luar biasa, tapi dia manusia sama seperti Kristus. Di Bukit Getsemani, dia merasa penderitaan yang amat sangat, seolah-olah ditinggalkan oleh Allah Bapa. Dari perkara surgawi, dia ada bumi ini untuk menebus dosa kesalahan kami dan untuk haleluya menjadikan kami hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan sepenuh hidup kami. Haleluya. Seluruh kekuatan kami, seluruh kesanggupan kami, dan seluruh dalam rencana Allah di dalam kami dan dalam bumi yang sementara ini sampai kekekalan. Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan. Seperti firman Tuhan melalui banyak kesukaran dan penderitaan. Haleluya. Dan satu masalah yang amat sukar dan sulit, kita melihat saudara sekalian bahwa Musa mengalami penderitaan, tidak sanggup untuk menghibur bangsa Israel dan yang lain ada ikut bersama-sama untuk menuju tanah perjanjian, keluar dari Mesir dan masuk ke negeri Kanaan, Yerusalem. Haleluya. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Di sini kita melihat di dalam perjalanan mereka di padang pasir, saudara sekalian, Musa ini berkata, cabut nyawaku Tuhan saat ini juga. Cabut nyawaku. Kenapa? Saudara sekalian, Musa bisa mengalami kefrustasian ini. Saudara sekalian, seharusnya Musa memiliki kuasa yang Tuhan berikan kepadanya luar biasa dan hebat-hebat. Tapi pada saat dia kehilangan jati dirinya, dia mengalami stres. Saudara sekalian, bukan saja Musa, Ayub juga demikian. Saudara sekalian, untuk menjadi saksi yang hidup dalam penderitaannya, dengan tekanan-tekanan batin yang amat dalam pribadinya, dalam anak-anak rumah tangganya,
dalam istrinya, dan semuanya yang mereka miliki. Saudara sekalian, kita melihat Ayub juga mengalami orang-orang yang hebat luar biasa sebenarnya yang Tuhan telah jadikan. Saudara sekalian, memiliki satu kekuatan yang luar biasa di dalam ujian. Ayub juga berkata demikian, Tuhan ambil nyawa. Saudara sekalian, Ayub mengeluh, kenapa masih hidup? Saudara sekalian, Ayub berkata, sebenarnya aku sudah bosan untuk hidup. Saudara sekalian, ratapan dan penderitaan, dia minta mati, hanya mengeluh kenapa dia masih hidup saat ini. Permintaan mereka itu hanyalah ungkapan keputusasaan karena penderitaan mereka yang begitu hebat. Jadi walaupun ada kalanya Perjanjian Lama menyebut kematian sebagai tidur, pemakaian kiasan itu tidak mengubah kesimpulan kita bahwa orang Israel tidak menyukai keadaan terkecil di dalam Seol, satu tempat lubang yang amat dalam dan menampung jiwa-jiwa dan roh orang mati yang berada di sana. Dan kiasan Kristiani iman ini, saudara sekalian, Ayub ingin semoga cepat beristirahat dalam damai dan sejahtera. Saudara sekalian, berasal dari Perjanjian Lama dan diteruskan dalam pelayanan Yesus di dalam Perjanjian Baru. Saudara sekalian, kita melihat ada 3 tokoh lagi. Elia, saudara sekalian, dia juga stres. Dia mau yang hebat, dia bisa menurunkan api dari langit. Saudara sekalian, dia bisa menghentikan suatu sungai hujan. Dia bisa membuat hujan, bukan hujan buatan, tapi hujan yang benar-benar yang turun dari langit. Elia banyak berbuat mujizat-mujizat di dalam dunia ini, saudara sekalian. Tapi kita melihat Elia juga stres. Elia stres. Dia merasa kekalahan itu melanda di dalam hidupnya karena Yezebel, ratu iblis yang menakutkan akan mengambil nyawanya, seperti nabi-nabi yang lain dan orang kudus yang lain. Elia takut, Elia lari, dan disinilah saudara sekalian dia melarikan diri dari Yezebel, lalu dia duduk di bawah pohon ara yang mohon kepada Allah agar Allah mengambil nyawanya. Satu Raja-Raja 19-4. Saudara sekalian, kita melihat saudara sekalian, Yunus merasa terhina sekali saat nubuatannya tentang malapetaka terhadap Niniwe tidak digenapi. Dia ingin dia mati. Yunus mengatakan ia sudah bosan hidup, kendati ratapan penderitaan ia tidak minta mati, tapi ia hanya mengeluh, kenapa aku masih hidup juga. Tuhan memberikan kasih anugerah kepada tokoh-tokoh ini, saudara sekalian. Kita melihat Elia pada waktu ketakutan, dia melarikan diri dari Yezebel. Tadi sudah saya ceritakan di bawah pohon ara. Saudara sekalian, dia memohon kepada Allahnya agar diambil nyawanya. Saudara sekalian, Yunus juga demikian.
saudara sekalian, kenapa seharusnya saya berkata kalau Niniwe itu harus dihancurkan karena murka daripada Allah, saudara sekalian. Dia datang dan dia berkhotbah tentang hal itu. Dia mengatakan bahwa Niniwe akan dihancurkan karena murka daripada Allah. Bertobatlah saudara, seperti Yohanes Pembaptis, bertobatlah saudara karena kerajaan Allah sudah dekat, saudara sekalian. Tapi kita melihat saudara sekalian, Yunus, saudara sekalian, diberikan penghiburan oleh Allah sehingga dia tidak mati tapi dia hidup. Inilah kasih yang luar biasa sehingga dia rela mati, haleluya, karena melayani pekerjaan Allah, saudara sekalian. Tapi saudara sekalian, mereka tetap hidup karena kasih anugerahnya, dan Allah sendiri memberikan penghiburan yang hebat. Jadi kita lihat saudara sekalian, firman Allah di dalam Perjanjian Lama bahwa kematian itu sebagai tidur. Pemakaian kiasan ini tidak mengubah kesimpulan kita bahwa orang Israel tidak menyukai keadaan terkucil di dalam Seol, di dalam lubang yang dalam, di mana orang mati mengalami keadaan yang sepi, tidak ada pengharapan di dalam hidupnya, terus menerus semuanya tidak ada ujian, tidak ada kesukaan, tidak ada damai sejahtera dalam pribadi, dalam keluarga, dalam dunia ini. Kemana saja dia mengalami satu penderitaan di dalam hatinya, dalam kesepian, seperti Seol, lubang kubur yang ditampung di sana, dan membayangkan betapa besar murka Allah. Tapi Allah tidak pernah murka. Allah menciptakan yang terbaik bagi manusia. Saudara sekalian, dari segala yang diciptakannya, yang terbaik, yang termulia, yang luar biasa hebat, bisa dialog dengan Allah, hanyalah manusia ini, si Adam. Adam juga sama, dan Hawa juga sama. Kalau kita melihat alangkah indahnya jadi Adam, seorang yang gagah-gagah, ya punya simbang dodo, jalannya tegap, menakutkan, dan membawa wibawa yang besar dalam perjalanan hidupnya. Tapi Adam hanyalah tanah liat belaka. Hawa orang membayangkan dengan tanpa pakaian, suatu sekali dia luar biasa, tidak ada yang melihat. Tapi kita melihat setelah dia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa dicari oleh Allah yang menciptakannya. Hai Adam, di manakah kau? Where are you, Adam? Where are you, Adam? Where are you, Adam? Tuhan, aku malu, aku telah jatuh dalam dosa. Apa yang kau haruskan? Firman titahmu, jangan kamu makan buah yang terlarang ini, buah kuldi. Mungkin suatu sekalian kita tidak tahu rupanya, tapi sekarang kalau kita melihat merek Apple yang dari Amerika, gambarnya apel yang sudah keluar karena gigitan daripada Hawa dan Adam. Karena suatu sekali dia ditipu oleh kuasa roh kegelapan, iblis namanya. Kalau tanyakan siapakah iblis itu, dalam bahasa Ibrani suatu sekali itu iblis itu mesti ada hurufnya seperti S, jadi bacanya bahasa Tionghoa juga berkata demikian. Nyonya saya bilang pakai S, iblis itu.
Saudara sekalian, kita lihat dalam dunia yang sementara ini banyak orang yang ketakutan. Ada masa corona ini terjadi, semua gemetaran dan ketakutan, semuanya bersembunyi sama seperti di Seoul. Suatu saat orang akan kesepian di dalam jiwanya. Orang kesepian kalau ditinggalkan Allah yang telah menciptakan dia. Orang kesepian kalau Allah tidak mau berdialog lagi dengan dia. Adam berumur 930 tahun 100 kali. Kita melihat 100 kali. Allah sudah tidak mau lagi berbicara. Tahun 1000 Allah tidak perlu bicarakan Adam lagi. 100 kali. Allah tidak bicara tentang Hawa lagi. Tapi generasi penerus yang sampai hari ini 100 kali dalam milenium. Kalau di dalam setelah Masehi 2020 100 sekalian, yang ini terjadi hal-hal yang menakutkan dan mengerikan di dalam dunia yang sementara ini. 100 sekalian, kita melihat 100 sekalian bahwa memang firman Tuhan ini 100 sekalian, orang mengalami ketakutan, orang mengalami kesunyian, kesepian di dalam jiwanya. Tapi Allah yang Maha Kasih ini, Maha Rahim, 100 sekalian dia sebagai Allah lebih daripada ibu kita yang mempunyai rahim melahirkan kita. 100 sekalian, kasih Allah ini tetap, dia mengampuni, dia menguduskan. Haleluya, dengan perjanjian di dalam firman Tuhan sudah disediakan. Allah tidak menyuruh Adam dan Hawa untuk berbicara tentang pertobatan. Allah tidak pernah menyuruh Adam dan Hawa untuk memberikan sanksi-sanksi dan lain sebagainya dalam penghukuman. Sebab waktu itu Adam dan Hawa hidup dalam kekudusan bersama-sama. Karena si ular lah katanya si Hawa itu yang menipu kami. Adam berkata, saya dirinya saya Hawa sehingga saya ikut berdosa. Maka buah terlarang bahwa kondisi ini, mengapa Tuhan memberikan aku bahkan seorang istri yang telah Tuhan jadikan. Setelah kalau kita lihat di dalam satu sejarah, para penulis yang luar biasa prinsipnya, pemikiran yang luar biasa. Kita berpikir kalau jadi Adam itu hebat, luar biasa, gentleman, tapi mereka berdosa. Adam, Hawa juga berdosa, suatu sekali, sehingga mereka malu kepada Allah penciptanya. Dia memakai daun aral, pohon aral, mungkin semacam daun kapas atau semacam daun jati dan lain sebagainya. Saya tidak tahu, suatu sekali ya. Dia pakai sebentar robek lagi, dia pakai sebentar robek lagi, dia pakai sebentar robek lagi, sehingga malunya terus tidak pernah kunjung padam, tidak pernah senang dalam perjalanan hidup jiwanya sampai pulang kembali menjadi tanah. Suatu ketakutan yang besar orang menghadapi kematian. Tapi kita melihat di dalam tokoh-tokoh Alkitab ini, dalam perjanjian lama, Tuhan memberikan luar biasa kasih-Nya. Bahkan dia rela mati untuk haleluya orang-orang yang berdosa supaya ditebus oleh kasih anugerah Allah. Tuhan memberikan kepada Adam dan Hawa satu pakaian dari bulu domba yang putih bersih dan harganya mahal. Bulu domba ini suatu sekali dia selalu ada peguntingan bulu domba, dia selalu ada kain dan bor itu. Satu ekor domba suatu sekali harganya mahal, terlalu amat mahal, karena dia menghasilkan berapa banyak kilo bulu-bulu domba ini. Kita melihat suatu sekali
di sana dengan menggunting bulu domba, kekayaan akan datang. Seluruh bumi mencari pakaian domba. Suatu sekalian, kita bersyukur oleh kasih anugerah Tuhan. Haleluya. Karena batin yang tertekan dalam hidupnya. Suatu sekalian, kita melihat suatu sekalian Allah sudah tidak pernah berbicara dialog lagi dengan Adam dan Hawa, tapi Allah berbicara dialog kepada saya, berbicara kepada keluarga saya, berbicara kepada anak menantu cucu saya, berbicara kepada generasi ke generasi sampai masa milenial ini sekalipun. Kalau mereka kesepian jiwanya, dia mau menghabisi nyawanya dengan bermacam-macam yang luar biasa hebatnya, merusak kehidupannya. Suatu sekali dengan bermacam-macam isapan beli elektrik, suatu sekali paru-parunya dirusakkan sendiri, jantungnya dirusakkan sendiri. Suatu sekali ya, dan saat ini saya mendengar bahwa itu terbakar pabrik elektrik siap merusak jantung dengan merusak paru-paru yang bisa bagaikan uap-uap daripada bom yang luar biasa. Suatu sekali kita melihat pada saat ini, suatu sekali semua orang ketakutan, semua orang bersembunyi, semua berdiam diri. Lebih enak di rumah, memang aman dan damai. Tetapi kita melihat bisnismen, bunga berjalan terus meskipun uang ini berhenti. Suatu sekali ya, suatu sekali kita melihat betapa sukar dan sulitnya orang yang di bawah, yang di tengah, dan yang di atas. Suatu sekali, baik itu lower, baik itu middle, baik itu upper, suatu sekali mereka mengalami kegelisahan dalam hidup ini. Kapan ya lockdown ini berhenti dan berjalan kembali seperti semula? Kita hanya berdoa dan kehendakmu yang jadi, tapi kehendak yang Bapa di sorga yang mengasihi saudara, dia selalu menjawab akan suatu dan memberikan penghiburan dan pasti kita akan menemukan jalan keluar. Justru melalui penderitaan itu merupakan kesempatan, katanya orang yang hebat, yang pintar berpikir. Melalui ujian justru ini kita akan menaikkan diri kita di dalam satu suatu sekalian klasifikasi dunia yang makin hebat. Suatu sekali. Oleh sebab itu mereka tersenyum. Haleluya, masih ada harapan hari esok. Tapi marilah kita serahkan ke dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Tuhan Yesus haleluya menanti dalam janjinya, Dia akan menghiburkan kami dengan segala penderitaan, percobaan, kesukaran, malapetaka, penyakit, dan kematian sekalipun, kesunyi sepian, seperti lockdown, suatu sekali dikunci dan kebal, suatu seperti Seol, orang takut, orang Ibrani takut. Kalau di dalam Seol itu tidak ada tempat ibadah, untuk berdiskusi tidak ada, untuk manis-manisan tidak ada, untuk hibur-hiburan tidak ada. Semua kesunyian, menanti kapan tangan Allah ini bekerja pada tambungan-tambungan orang yang ditahan di tempat di Seol sana, lubang yang terdalam yang tidak terhingga, tidak ada satu kekuatan dan tangan manusia yang bisa membongkarnya. Bahkan dalam teknologi yang luar biasa dalam bumi yang sementara ini tidak bisa kalian menjebol itu. Oleh sebab itu mari kita berdoa dalam kesempatan lockdown ini. Kita berdoa, haleluya. Biarpun kita berpisah di dalam ruang yang tidak sama lagi, kalau kemarin kita berkumpul bersama-sama, kita bisa enjoy menikmati Tuhan. Kita bisa meneteskan air
mata kepada Tuhan. Kita bisa saling berbagi, share, care, and love. Share and care and love selalu akan kita gunakan, tapi tidak dapat lagi. Kita takut kalau ada orang mati, kita takut akan datang. Kalau ada orang mati, kita takut untuk menjunjung orang mati dan loteng itu ke bawah. Tapi puji Tuhan, di sini ada pemuda-pemuda yang rela, yang menjunjung orang mati dari loteng ke bawah. Suatu sekalian, entah itu corona atau corona atau Fiat barangkali atau Mercy, saya tidak tahu, tapi dia mati pada waktu ini. Suatu yang kasih dan Tuhan, haleluya. Kasih anugerah Tuhan menyertai suatu sekalian dan kami, haleluya. Bahwa penghiburan tetap ada. Musa bangsanya meminta, mana aku mau makan? Kalau aku di Mesir makan bawang putih, bawang merah, bawang bombay, makan segala makanan, semuanya ada, sereal, setruk, macam-macam, anggur, pisang, macam-macam ada, strawberry dan lain sebagainya, pohon apel, durian sekalipun, suatu sekali kesenangan kami, suatu sekali itu ada. Sekarang kapan kita mau mencari itu? Di mana ada? Suatu sekali ya, lockdown, tidak boleh kapan-kapan pergi kalau tidak punya kepentingan yang penting dengan bukti-bukti surat yang resmi dan pasti harus silahkan jalan dan pergi. Ini kasih anugerah Tuhan. Kita bersyukur atas pemerintah kami, pimpinan dari staf sampai turun ke bawah, suatu suatu RT RW dan seluruh rekan-rekan kita, sesama kita, haleluya, satu hati, satu bahasa, sama-sama berogoh rasa, minta berogoh rasa, karena rasa kita mau keluarkan sebelum Tuhan mengambil dan merogoh rasa kita secara pribadi dan masuk dalam kekekalan dan abadi. Tidak ada gunanya menyesal hari kemudian. Oleh suatu mari kami tetap share, care, and love. Ini satu perjanjian yang luar biasa. Mari kita akan kerjakan. Musa menulis Tauratnya. Cintailah Allah Tuhanmu dengan sepenuh hatimu. Suatu sekali hati roh yang pertama berkata, cintailah Tuhan Allahmu. Haleluya. Lalu yang kedua, cinta. Kalau orang lain menderita kesetaraan, kalau orang lain susah payah, kalau orang lain sakit, apakah engkau tidak mengulurkan tanganmu untuk berkorban? Suatu sekali kita melihat bahwa nabi-nabi yang pakai Tuhan, Musa, Ayub, Elia, Yunus, suatu sekali Yunus ini waktu diberitahu oleh Tuhan, suatu sekali ya, kabarkan, berita bahwa Niniwe akan dihancurkan oleh tangan murka Allah. Jika tidak bertobat pada saat ini juga, Yunus dia datang suatu sekalian, dia takut ke tempat Niniwe suatu sekalian. Dia lari ke Tarsis, dia naik kapal bayar sendiri. Kenapa saya dilarang? Dia seharusnya untuk membawakan firman Allah ini suatu sekalian ya. Lalu kita lihat Yunus kembali dia bertobat, dimakan oleh ikan paus 3 hari 3 malam melamanya di dalam perut ikan paus. Benar, paus kalau memakan hanya diemplok, diuntal sekaligus, hanya ditelan satu kali, maka hilanglah manusia. Yunus, Nabi Yunus masih diam hidup. Di sana dia melihat bahwa Kristus telah mati, dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan dia menaikkan Yesus ke surga. 10 hari naik ke surga. Saat ini diperingati dan sebentar Roh Kudus akan dicurahkan. Tuhan akan menghiburkan, Roh penghibur
Tuhan akan menolong roh yang diberikan saudara sekalian. Jadi janganlah takut kalau kita berbuat hal yang baik. Haleluya, seperti orang Musa, cintailah Allahmu dengan sekuat hatimu, dengan sekuat kuasamu, dan dengan sungguh-sungguh kau cintai sampai meronta. Tidak ada kesempatan lagi untuk bekerja. Sampai kedatangan Allah yang kedua kalinya kita dijemput suatu sekalian masuk ke dalam kerajaannya, surga yang mulia suatu sekali. Maka kerjakan semua itu bukan untuk manusia, bukan karena ketakutan di dalam bumi yang sementara ini suatu sekali, tapi kita mau kerjakan dengan hati nurani yang murni, dan kita menghormati akan setiap orang lain. Kita menghormati akan pemerintah, baik dalam tingkat RT, RW, lurah, camat, dan terus gubernur dan lain sebagainya, sampai pimpinan yang tertinggi suatu staf, dari staf ke staf. Haleluya, kita hormati dia, dan tim relawan yang mau mati untuk karena Tuhan memberkati dan Tuhan memintai. Dokter tidak dicari salahnya terus di dalam hati sekali makan buah si malakama, tapi dokter biarlah kita junjung tinggi supaya kita bisa menaruh kasih. Profesor Suyunus waktu kami menghadiri pelantikan kedokteran, sumpah kedokteran dia selalu berpidato. Kalau ada seorang yang kecelakaan atau terluka di jalan, jangan tanya saudaranya siapa, kedudukannya kaya apa, dan di mana rumahnya. Jangan tanya kamu ini kulitnya warna apa. Suatu sekalinya, ya warnanya sama semua daripada Adam dan Hawa, meskipun mengalami satu perubahan evolusi dalam matahari dan lain sebagainya. Adam Hawa dulu juga sama seperti kita. Kalau kita ditunjukkan dalam fase yang pertama, Adam Hawa dijadikan itu orang yang paling utama, kakek nenek kita, meskipun rupanya luar biasa. Suatu sekali tidak sama seperti kita yang pada saat ini. Suatu sekalinya dalam generasi terus dari zaman batu, zaman besi, zaman suatu sekali seterusnya sampai hari ini. Suatu sekali kita bersyukur kita turunan Adam dan Hawa sama berdosa. Dosa manusia, saya berdosa, kata firman Tuhan, dari surga sampai turun ke bawah. Suatu sekali dari rambut sampai ujung kaki turun ke bawah, semuanya tidak ada yang baik. Semua manusia tidak ada yang baik, semuanya telah dosa. Saya dosa, turunan saya generasi ke generasi bisa berdosa. Tapi marilah pengudusan dan pengampunan disediakan. Haleluya, bagi orang-orang ini. Ini janji daripada Tuhan. Oleh suatu sekalian, mari kita mau bersyukur. Tadi belum saya sebutkan seperti Elia suatu sekali. Dia kalah dengan Nabi Yesebel. Dia lari dan kepalanya dipancung dengan Yesebel, ratu iblis suatu sekali. Dia lari di suatu sekali. Lalu Tuhan datang suatu sekali. Dia memberi roti untuk dimakan dan minum sekali, dua kali, supaya dia kuat dan bangkit kembali dan bekerja buat Tuhan lagi. Suatu sekali dia tahu bahwa Allah ini pengasih penyayang. Suatu sekali kalau firman Tuhan mengajar kepada kita, mesti dia mengampuni, mesti dia mengasihi, mesti dia menghiburkan, mesti dia memberikan berkat-berkat ilahi, dan seterusnya dalam hidup kita makin hari makin hebat daripada tidak ada sesuatu dalam problema dan masalah dan percobaan dan ujian. Haleluya. Tapi
marilah saudara sekalian kita bersyukur saudara sekalian. Kita melihat saudara sekalian Yunus tadi yang masih terlompat saudara sekalian. Niniwe dibatalkan, hukuman Tuhan tidak dilakukan, diampuni dan diberkati saudara sekalian. Ya, Yunus bilang, karena ini aku mau mati, aku malu, aku sudah berpidato, berkhotbah, bertobatlah saudara. Kerajaan Allah sudah dekat. Kalau tidak mati, saudara sekalian, kalau tidak dibongkar bangkit, saudara sekalian. Karena Yunus tahu kalau Allah ini pengasih penyayang, hukumannya akan dibatalkan. Bagi orang yang percaya, Tuhan akan merubah dan kebangkitan, merupakan berkat-berkat ilahi yang di luar akal kami, dan jadikan orang yang berguna, guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Semuanya suatu sekali Tuhan bekerja dengan baik suatu sekali. Ya, surat firman Tuhan sampai di sini. Haleluya. Amin. Dan kita akan berdoa. Kita mau berdoa suatu sekali. Kita akan membawa pokok-pokok doa. Berdoalah bagi setiap pemimpin kita. Haleluya. Biarlah kita patuh, kita tunduk dan hormat dan melaksanakan apa yang dicanangkan di dalam rencana yang indah bagi kita sekalian. Kita mau berdoa suatu sekalian, baik pemimpin gereja dan agama yang lainnya, agar hidup mereka dapat menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Kita berdoa bagi pekerjaan, keluarga yang saat ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan di muka bumi ini akibat daripada virus corona 19. Suatu sekali kita doakan dan marilah kita mengulurkan tangan, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Tuhan menyertai dan memberkati, dan kita kerjakan semua. Haleluya. Kita tidak saling mencela dan ngeyel di dalam bahasa Jawa yang asli. Saya orang Solo, ya, kalau ngeyel itu biasa. Selalu saya seorang pemuda yang ngeyel. Sampai hari ini seringkali saya ngeyel. Suatu sekali itu kita akan masuk ke dalam lockdown. Bagaikan seekor tikus yang tidak mau di lockdown, lalu dia ditangkap oleh kucing. Suatu ditangkap dengan cakarnya, lalu digigit dengan giginya dengan pelan-pelan, seperti kucing ini membawa anaknya sendiri dimasukkan dalam sepatu dan sudah ada kaos kakinya supaya dia jangan kedinginan, ketakutan dan takut mati, dan lalu ngeyel. Suatu sekalian, ya, suatu sekalian kita melihat berkali-kali dia keluar, ditangkap kembali, digigit, dimasukkan ke dalam lubang sepatu. Tuhan memberkati. Doa berkat kami sampaikan suatu sekalian. Pada saat Tuhan Yesus melayani perjamuan kudus, dia mengambil roti dan diberikannya kepada murid-muridnya. Dia mengambil cawan dan diberikan kepada murid-muridnya, dan perjamuan kudus bagi segenap sidang jemaat Tuhan akan kita mulai. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh domba Allah yang sudah dipecah-pecahkan di Bukit Golgota?
Mari kita mau makan bersama dengan iman. Kita akan mengangkat cawan. Demikian bunyinya firman Tuhan. Bukankah cawan minuman ini adalah darahku yang kutumpahkan untuk kamu, untuk pengampunan akan dosamu, darah anak domba Allah. Haleluya. Bagi barang siapa yang percaya, marilah kita akan minum bersama dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama dengan iman. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah melalui firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Kami bersyukur kami telah melaksanakan dengan satu kerendahan hati. Haleluya. Engkau yang menyembuhkan kami. Sampai selama-lamanya Engkau tetap menyertai kami sekalian. Berkat-Mu atas kami. Selamanya, ku mau cinta
Doa berkat. Berbahagialah sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Bahwa berkat dari sorga kami menyertai saudara-saudaraku sekalian. Di tengah-tengah dunia yang menakutkan pada saat ini, COVID-19, Tuhan, haleluya, Engkau tetap menyertai kami dengan iman percaya bahwa darah anak domba Allah boleh memberikan kekuatan, kemampuan, dan kesembuhan ilahi dengan sempurna. Terlebih Tuhan, di dalam iman percaya kami kepadamu, kami tidak akan luntur, kita tidak akan pergi dan lari, tapi oleh kasih anugerah-Mu, haleluya, kami bersyukur untuk hormat kemuliaan kebesaran nama Kristus Yesus Tuhan. Punahlah dengan damai sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan, berkat ilahi menyertai dari generasi ke generasi, terus-menerus tidak pernah berhenti. Nama Kristus Yesus Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan memberkati.